Oke, mari kita buka tantangan untuk pressure test kalian. The black one again. Masuk ke galeri untuk pressure test dan sebelumnya juga harus pressure test. Semoga bukan menjadi pressure test yang terakhir. Hari ini ternyata di depan hanya ada satu mystery box hitam. Kira-kira apalah itu di dalamnya itu? Kalau aku pikir pasti itu entah daging rusa atau apalah itu di dalamnya itu ya. Selamat datang di pressure test dan selamat untuk kalian yang lolos dari pressure test. Ini adalah saatnya bagi kalian menghidangkan dan menyajikan makanan yang terbaik agar kalian bisa melanjutkan langkah kalian di Galeri MasterChef Season 13 ini. Oke, di depan kalian sudah ada kotak hitam, or the black box. Tentunya ada isinya. Apa yang kalian inginkan? Duplicate dish lagi? Enggak deh. Tidak, Chef. Enggak, Chef. No, chef. Tidak. Kapok. Agak memang trauma aku sama duplicate di sini. Lemah sikit ingatan ini yang mesti mengingat 2-3 kali menengok baru mengingat. Ah, itu agak payah itu ya kan? Oke, mari kita buka tantangan untuk pressure test kalian. Wow. Ternyata isinya yang aku lihat pertama tuh ada kacang-kacangan dan ada paprikanya juga. Wah, ini disuruh milih atau bebas aja nih ngambil apa aja. Oke, di depan kalian ada kacang tanah, pistachio, walnut, almond, cashew atau kacang mede, ada macadamia nut, Brazil nut, pine nut, hazelnut, dan pecan nut. Oke, jadi masing-masing kacang ini mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Seperti kacang tanah, kalau kalian goreng, itu benar-benar harus dipastikan kalian angkat sebelum ke level yang kalian ingin. Karena setelah diangkat, dia akan terus terbakar ya, dengan minyak yang masih menempel panasnya minyak, sehingga mudah gosong. Lalu kita ada kacang mede atau cashew. Itu juga sama, hati-hati dalam pengolahannya. Jika kalian panggang di oven atau kalian toast, harus terus digoyangkan atau dibalik. Karena jika tidak, hanya bagian yang menempel yang akan mudah menjadi burn. Dan burnnya sangat terlihat, warnanya hitam pekat. Pistachio, kalian harus hati-hati, matangnya mesti pas, karena kalau tidak, dia terlalu lembek, legit, nyangkut di gigi dengan mudah. Tapi kalau kalian terlalu matang, rasanya dan warnanya akan hilang, mulai memudar. Ya. Hazelnut sebenarnya ini adalah kacang favorit saya. Cuman kulit luarnya itu tidak banyak orang yang suka, sehingga supaya aman biasanya dikupas, karena rasanya sedikit pahit. Pine nut, hampir sama seperti cashew, cepat mudah gosong, dan mudah menjadi pahit jika overcook atau terlalu matang. Brazil nut, ini yang memang jarang kita temui. Ini rasanya cukup strong, mempunyai karakter sendiri. Saya sih suka ya, karena beda aja kalau kamu bermain dengan kacang yang lain. 2 kacang paduan, salah satunya Brazil nut, itu bagus. Pecan nut, sangat cocok untuk buat sweet. Bukan berarti dia tidak bisa digunakan untuk savory. Kita lalu ada macadamia nut, itu mempunyai kandungan minyak yang cukup tinggi. Walnut, banyak mensalahartikan itu adalah kacang kenari ya, padahal berbeda. Nah, walnut ini juga sama,
sangat bagus untuk diolah menjadi sweet dishes, tapi bisa juga untuk savory. Bentuknya sangat unik, seperti otak, dan juga kita ada almond. Tentunya tidak asing lagi buat kalian, almond bisa dipakai dengan kulit arinya ataupun dikupas. It's good for sweets dan juga savory, sangat versatile. Oke, bahan selanjutnya, paprika. Untuk rasa, dia ada manis-manisnya, sangat ringan, very fresh, sedikit fruity. Tapi dia bagus banget kalau di smoke, cepat meresap smoke, dan kompleks aromanya. Untuk tekstur, kalau mentah, renyah, garing, juicy, tergantung pemakaian kamu mau di mana. Kalau mateng, dia very soft. Kalau overcook itu cepet banget, jadi kamu harus hati-hati ya. Dan gampang kusam warnanya. Paprika merah, dia paling manis, juicy, cocok digunakan sebagai puree. Kalau kuning, dia manis sama asamnya seimbang. Hijau, menurut saya dia paling herbal, ada rasa tersendiri khasnya. Ada sedikit pahit, but it's all up to you gimana ngolahnya. Ini yang dikasih bahannya sederhana, paprika sama kacang. Memang kok ditengok sekilas macam tak sulit itu. Tapi kalau salah awak ngolahnya, udahlah. Tinggal pulang aja, nggak ada lagi tuh. Sudah jelas ya semuanya? Kalian harus mengkombinasikan antara kacang dan paprika. Untuk bahan utama lainnya, kalian bisa ke pantry dan utensil room. Kalian bebas mau memasak Indonesian food, Western, Chinese food, atau apapun yang kalian benar-benar yakin bisa menghidangkannya dengan sempurna. Aku sudah berpikir paprikanya mau diapain, tapi kalau untuk kacang-kacangannya kita lihat lagi nantilah. Waktu kalian 60 menit dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus menyajikan hidangan kacang-kacangan terbaiknya dengan waktu 60 menit. Karena di sini aku sudah tahu mau buat apa, aku langsung lari kencang ke pantry untuk mengambil barang-barang yang aku butuhkan, seperti paprika-paprikanya, red onion, red white vinegar, sherry vinegar, semuanya aku ambil supaya aku nggak perlu ke pantry lagi. Aku langsung lari ke pantry untuk ngambil bahan-bahannya. Aku tuh awalnya mau bikin pecel ya, jadi nanti paprikanya itu akan aku bikin bakwan paprika. Tapi tak kenapa di saat aku sedang mengambil bahan-bahan untuk pecel itu, otak aku tuh berisik banget. Aku jadinya bener-bener overthinking di saat itu. Setelah semua bahan dan utensil aku ambil, aku buru-buru langsung menyalakan hibachi untuk nge-smoke si paprikanya. Karena untuk peri-peri, ciri khasnya ini harus ada smoky-smoky paprikanya gitu. Waktu 60 menit aku langsung kepikiran aja bikin ayam kung pao dan Hainam rice. Karena menurutku ini kombinasi yang sangat cocok. Dan bahannya pun ada kacang mete dan paprika. Untuk bikin si butter chicken ini nggak mungkin dihidangkan sendiri ya kan. Jadi untuk kawannya si butter chicken ini, ku bikinlah dia paratha. Makanya ku ambil tepung, ku ambil yogurt. Nah itulah ku adon itu supaya nanti ada parathanya untuk ngawani si butter chicken ini. Ya, harus masuk pressure test lagi untuk yang ketiga kalinya. Semakin biasa aja, legowo. Yang penting bisa mengerahkan segalanya supaya tetap bisa bertahan di galeri. Jujur di saat ini pun aku masih bingung dan galau. Aku mau bikin pecel atau mau bikin Chinese food. Nah, aku nih overthinking banget. Ini kali pertama setelah aku dari Black Team masuk pressure test. Ya lumayan deg-degan ya, lumayan bikin cemas juga. Tapi ya mudah-mudahan lah bisa
selamat nanti. Sebenarnya belum tahu masak apa sih, jadi ya aku nanti coba ya lihat aja nanti masak apa. Jadi yogurt sama si terigu tadi itu diuleni karena kurang kalis dia, tambahin air sedikit, uleni lah sampai kalis sampai dia membentuk adonan. Setelah bumbu Hainamnya udah siap, aku langsung tumis bumbu Hainam tersebut. Setelah aku tumis, aku langsung masukin berasnya dan aku seasoning. Bang Kemal masak nasi Hainan dan menurutku itu cocok-cocok aja, apalagi dicampur dengan kacang-kacangan, khususnya cashew. Masih masuk rasanya. Guys, waktu kalian 45 menit lagi. Bunga. Halo, Chef. Seneng aku lihat itu. Jadi udah di smoke nih. Kamu rencananya bikin apa? Mau bikin peri-peri chicken. Peri-peri chicken. terus Chickennya nanti pakai ini. Yes. Lagi di marinate. Yes, ini marinate sebentar. Nanti saya marinate pakai bumbu itu juga. Sausnya? Sausnya nanti mau pakai fennel leek almond cream gitu, kayak Oke. beurre blanc, tapi nanti tambahin cream. Itunya di puree. Yes, nanti ini saya blender. Oke. Looks great. Pastiin good ya. Aku expect a lot. Terima kasih, thank you. Waktu yang tersisa 45 menit. Aku langsung memotong-motong brokolinya dan nanti akan aku rebus. Dan setelah itu aku lanjut motong daging dan aku marinasi. Waktu tinggal 45 menit, cepat-cepatlah aku cincang jahe sama bawang putih itu dulu untuk bikin si butter chickennya. Setelah dagingnya aku marinasi, aku langsung ngecek nasi. Jangan sampai nih nasinya nanti mentah. Selesai aku cuma gara-gara nasi mentah. Kan malu penjual nasi kuning masak nasi mentah. Bahan-bahan di baciku yang aku smoke tadi sepertinya sudah oke. Langsung aku masukkan ke blender untuk membuat peri-peri sausnya dan juga aku koreksi rasa. Setelah menurutku nasi Hainamnya udah pas rasanya, aku lanjut kukus nasi Hainamnya, terus aku langsung memarinasi ayam untuk kung pao-nya. Guys, waktu kalian tersisa 30 menit. Yes, Chef. Waktu tinggal 30 menit. Datang aku dihampiri sama Chef Norman. Bu Sandra, Oh, iya bikin Chef. apa Bu Sandra? Ini bikin butter chicken. Heeh. Kan itu Hati-hati, Bu. butter chickennya pakai kacang mede, Chef. Mhm. Sama masukin, biasa kan taruh paprika bubuk. Ini pakai juga, tapi paprika merah saya pakai juga. Kacangnya Di butter chickennya, di kuahnya. oh kacangnya di Ah, kuahnya. Iya, Saya boleh kasih saran nggak? boleh, Chef. Ini nanti finishingnya pakai hibachi bakalan enak banget. Jadi smoky butter chicken jadinya. Oh, iya, Chef. Kalau Ya. keburu, kalau bisa. Cuman aku udah kepepet, Chef. Udah nggak ada lagi kayaknya waktu untuk mau smoke itu. Apa aja? Nah, ini Greek yogurt. Iya, Ya, nanti masuk ke sininya kan, ke butter chickennya. iya. Pakai Ini udah wangi sih. Wangi, interesting. Oke. Oke, good Chef. luck. Thank you, Chef. Ya. Setelah semua preparan untuk ayam kung pao-nya udah selesai dan marinasinya juga udah selesai, aku lanjut numis bumbu-bumbu yang untuk dipakai di ayam kung pao. Waktu tersisa 30 menit nih. Nah, aku langsung masak brokolinya. Kan masak brokoli ini nggak perlu lama, karena sebelumnya udah aku rebus dulu. Kacang-kacangan. Tapi kayaknya nggak sesulit yang tadi nggak sih? Oh iya. Ya, of Yes, course. ini, lebih, ini kan lebih dibebasin. simple, dibebasin juga masakannya. Dan tadi juga saya visit ke Bu Sandra, kayaknya enak. Dia Butter bikin apa sih? chicken ya. Oh Butter iya, chicken. ada Iya, baru iya, paling iya. bagus. Wangi Udah pasti sekali. enak. Bunga bikin peri-peri chicken. Peri-peri chicken. Tapi tadi masih awal banget, jadi masih belum Masih mulai belum ya, tahu masih ya. belum tahu. Hoki itu buat
kayak Chinese juga, beef pakai Paprika. cashew, pakai paprika. Hijau. Paprika. Campur. Oh, campur. Tumis-tumisan gitu ya, stir. Stir Stir fry. fry. Ya, stir fry. Tapi nggak ada yang pilih hazelnut, pine Nggak nut, ada yang nobody pilih. pistachio Nggak ada. juga nggak ada Oh, semuanya. si siapa tadi? Ada. Bunga. Bunga pakai walnut dan almond ya. Alright, waktu kalian di pressure test ini tinggal 15 menit ya. Yes, chef. Come on. Di 15 menit terakhir aku menyiapkan komponen terakhirku yaitu fresh salad. Lalu mixer lettuce udah siap, aku thinly slice julienne si paprika yang aku butuhkan. Untuk kacang metenya sendiri sebelum aku masukin ke ayam kung paonya itu aku oven. Jadi supaya nggak memakan waktu, dari awal udah aku oven dan ketika memang sudah mau aku tumis baru aku keluarkan kacang mete tersebut dari ovennya. Aku lihat nih, platingan aku sudah jadi sebenarnya, tapi karena waktunya masih ada, ya udahlah aku inisiatif aja tuh untuk menambah satu kondimen lagi di masakan aku. Semuanya 5 menit lagi. Iya, Chef. 5 menit terakhir aku baru membuat egg floss-nya, karena kan egg floss ini nggak terlalu susah bikinnya, dan aku juga bikinnya dalam jumlah yang dikit. Waktu sisa tinggal 5 menit, ini waktunya untuk plating. Jadi paratanya ini kutaruh dia sendiri di satu piring, kemudian butter chickennya ini kutaruh sendiri dia. Waktu tersisa 30 detik. Iya, Chef. Karena semuanya sudah matang dan aku langsung lanjut ke plating. Di situ nasi hainamnya aku taruh di mangkok dan aku taruh lagi ke piring. Terus aku langsung masukin ayam kung paonya di samping dan sayur pokcanya di samping juga. Dan atasnya aku kasih garnish sedikit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.